kisah seorang mualaf. Wah, kisah mualaf dari keluarga Katolik atau? Katolik. Ternyata mualaf hijrah malah hidupnya ekonominya hancur. Betul. Yang bikin mualaf itu justru karena gue dulu sebenarnya dari kecil cukup religius. Gue lupa ya antara 6 SD atau pas sudah di SMP. Itu akhirnya gue baca Injil dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tuh gue baca habis. Dengan gue baca itu akhirnya gue malah banyak pertanyaan. Kita kasih solusi. Om Niko, mantap nih. Thank Orang you. yang udah berumur 50 tahun, gila gue spill langsung ya. Umur gocap, jadi afiliator. Yes. Gile, affiliate-nya. Gue nontonin live-nya beliau, setupnya keren banget. Thank you. Thank you. Gue juga mau belajar Om, gimana caranya menjadi... Waduh, salah itu. Tapi ini akhirnya memudahkan buat teman-teman semua yang karena demand-nya permintaannya tinggi banget Om. Orang-orang yang saya bapak-bapak, saya ibu umur sekian, saya bapak udah punya anak sekian, saya gaptek, masih bisa nggak ya ngambil peruntungannya di affiliate gitu loh. Ternyata bisa Om ya? Bisa banget sih. Dan emang kalau gue lagi live tuh sering banget ada bapak-bapak gitu. Nggak selalu bapak-bapak malah ya. Umur-umur 30 something aja ada yang gaptek bilangnya. Gile. Apalagi bapak-bapak. Nah itu dia makanya. Ibu-ibu, nah kalau ibu-ibu mah udah langganan itu. Nah uniknya nanti kita bahas ya teman-teman ya. Jangan dulu buru-buru untuk ngintip di deskripsi di bawah. Karena memang sebenarnya udah gue siapin gimana caranya belajar sama Om Niko. Unbox for ya. Yes. Ya kan tuh. Gede deh. Dia di TikTok, di YouTube. Orang lama guys. Kasih solusi mah masih dalam janin. Tapi rezekinya beda bro. Bisa aja Bang. Gue ternyata dulu nontonin lu Om. Ternyata sekarang masuk di dunia affiliate. Kemarin kenapa gak datang sih rame-rame rombongan? Ada di grup juga. Good introvert orangnya. Cenderung soliter sebenarnya. Senang sendiri gitu. Kayak bini gue tuh persis tuh. Nah ya. Sampai keringetan tangan tuh. Pala basah tuh langsung tuh. Pusing gitu ya. Iya, pusing bini gue banget tuh. Tapi udah cukup membaik lah. 8 tahun kami menikah. Dulu susah diajak mana-mana. Oh, introvert. Terus sekarang berani duduk di sini? Beda. Kalau ini kita cuma 3 orang nih ya, aman nih. Tapi kebetulan ada 10 nih, gue mulai jadi orang paling diem di ruangan nanti. Tapi kan ada 1 juta orang tuh yang di belakang kamera. Doesn't matter kalau itu. Nah ini menarik ya kita kupas. Sebenarnya kelasnya Om Niko nanti sih ya. Gue nggak pengen lu juga buru-buru, lu simak dulu obrolannya. Yang membedakan adalah ini bener-bener istilahnya dasar banget untuk menjadi affiliate Om ya. Ini gue sengaja bikin dasar karena gini. Kalau yang buat pengen naikin GMV ada orang yang udah bantuin gitu kan. Kepengen belajar hook ada lagi yang bantuin. Nah tapi kan yang jadi masalah sebelum nyampe ke hook atau sebelum nyampe ke bikin call to action, ada yang nggak ngerti. Om, cara upload video gimana? Ada. Iya lagi. Nguploadnya aja nggak ngerti. Nah itu yang gue ajarin. Fundamentalnya sampai akhirnya nanti dapetin Om Niko sekarang GMV berapa Om? Ini sebagai buat gambaran. Kita nggak lagi main per GMV-annya nggak? Ya, range saja ya. Range. Itu bisa dari at least dari 200 juta sampai 400-an lah. Gue masih di situ angkanya. Ya gede lah, masih di situ gede. Dibandingin sama beliau kan, wis ya. Iya, tapi... Alhamdulillah Om, alhamdulillah. Tapi siapa yang nggak mau dikasih 200 sampai 400 juta? Iya justru itu gitu. Iya per bulan kan? Iya GMV. Total dari penjualannya. Omsetnya berarti kan. Omsetnya. Oke. Ya not bad. Oh sangat baik menurut saya karena untuk yang mulai aja mereka bingung tapi tolong dibantu yang para gaptek-gaptek Om ya. Yes. Anda sudah jadi kayak sekarang. Itu niatnya emang. Ya. Gue banyak loh nyatetin loh. Beliau lagi live tuh. Setup rata-rata lampu di belakang warnanya nembaknya bukan pakai GMV yang kotak doang ya. Iya. Dulu kan ada tuh. Gue pakai yang bulat gitu kan. Suara ganteng banget suaranya tuh. Pakai mic apa sih? Nantilah kita bahas. Itu nanti. Gila, keren panjang kalau itu tuh. Setupnya asik banget. Pas lagi live, nanti kita bahas ya. Dan sebenarnya ada yang lebih penting daripada yang terpenting yang tadi kita bahas di highlight di obrolan kita di depan ini. Baca nggak judulnya? Mudah-mudahan sih gue ngeklop sama tim kreatif gue ya. Jangan-jangan ntar dia lupa brief. Gue yang belum baca judulnya malah nih berarti kan. Ada judulnya. Oke. Kisah seorang mualaf. Wah. Mantap itu. Kisah mualaf dari keluarga Katolik atau? Katolik. Disclaimer, nggak ada maksud untuk menjelekkan agama Sama manapun sekali, karena kami berdua Muslim.
haram hukumnya memperolok-olok agama orang, haram hukumnya menghina sesembahan atau tuhan-tuhan selain agama Islam gitu. Kita disclaimer nih. Jadi di sini bahan untuk edukasi aja. Saya mau tahu aja kenapa akhirnya memilih Islam. Bahkan parahnya adalah ternyata waktu kondisi sebenarnya bukan parah. Ini kan rasa syukur ya. Tapi mungkin secara fitrah manusia menganggap ini adalah ujian lah yang berat. Mu'alaf hijrah malah hidupnya ekonominya hancur. Betul. Apa kata keluarga tuh ya? Kita bahas. Nah, iya. Sampai nanti obrolin ke jernihnya Om Niko sampai akhirnya menjadi afiliator handal ya. Handal lepit berarti. Sendal itu. Gimana? Ya dari mu'alaf dulu Om. Oke. Yang bikin mu'alaf itu justru karena gue dulu sebenarnya dari kecil cukup religius. Oke. Karena gue religius, nah pas gue gue lupa ya antara 6 SD atau pas sudah di SMP. Itu akhirnya gue baca Injil dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru tuh gue baca habis. Wow, gue baca habis, serius gue baca itu, walaupun lama banget ya karena itu tebel banget tuh. Gitu. Dengan gue baca itu akhirnya gue malah banyak pertanyaan. Balik lagi bukan sesuatu gue mau jelekin, tapi gue punya pertanyaan akan isi di Injil itu gitu loh. Kayak misalnya di Perjanjian Lama tuh ada perempuan itu harus pakai kerudung. Oke. Dan justru lebih keras dibandingin kalau cara Allah ngingetin Nabi Muhammad di Al-Quran. Oh iya? Iya. Kalau di Katolik, di Taurat itu dibilangnya kasarnya ya, karena gue gak hafal persis kata-katanya, cuma kasarnya gini, wanita yang gak mau menutupi rambutnya pakai kerudung mendingan dibotakin aja sekalian. Lebih keras. Kalau di Al-Quran, wahai Nabi Muhammad, ingatkan anak-anak dan istri-istrimu untuk menutupi kepalanya sampai ke batas dada. Udah gitu kan. Di Katolik disuruh botakin kayak gua. Bayangin. Berarti kan maksud gua, loh ini sama Islam dong gitu kan. Gue pikir gitu. Nah terus ada berapa hal ya yang babi haram apa halal? Iya, misalnya babi. Ada di Perjanjian Lama ada tuh. Babi itu haram. Dan ada binatang-binatang yang haram tuh ada listnya sebenarnya juga sama. Kayak yang hidup di dua alam gitu ya. Nah gitu. Kan gue jadi nanya ya kenapa itu nggak dijalanin gitu kan. Oke. That kind of thing gitu yang sama dong sama Islam berarti kan. Meskipun semua agama nggak sama. Tapi waktu itu berkatanya seperti itu. Iya. Gue pikir gitu dong. Berarti kan apa yang diomongin di sini di Islam juga katanya haram gitu loh. Udah dua nih sama kan. Gitu. Nah terus dalam hati gue gitu, gue terhadap Yesus ya gitu. Gue tahu bahwa Yesus itu harus gue hormati. Tapi saat itu pun gue bertanya-tanya, apa benar Yesus Tuhan gitu loh. Gitu. Tapi gue yakin Yesus itu bukan orang yang mesti gue olok-olok, enggak. Ini orang yang mesti gue hormati gitu. Oke, terus akhirnya jalan lah sekian tahun, gue ketemu istri gue yang kebetulan sekarang jadi istri gue, waktu itu pacar ya. Muslim dan dia sholatnya rajin. Terus sampai titik yang gue pengen, oke lah gue mau nikah gitu. Nah terus kalau di Islam kan memang cukup, ternyata ya saat itu gue nggak ngerti ya kenapa gitu. Kok mesti nikah? Kalau bisa seagama gitu. Nah akhirnya gue tadi mikir kita nikah beda aja deh gitu kan. Nggak bisa, ibu nggak mau gitu. Nah gue karena itu tadi, karena gue religius tapi gue belajar dan gue punya kebingungan, akhirnya gue ketemu ustadz gitu. Gue nyari ustadz dan gue belajar. Belajarnya bukan not even 2 hari. Cuman 1 hari itu gue nanya, di Islam itu posisi Yesus tuh di mana? Dan apakah saya mesti menyembah Nabi Muhammad? Oke. Nah gitu pertanyaannya kan. Berat ya, karena emang gue cuma butuh itu aja. Karena gue gak mau meninggalkan Yesus gitu aja ya. Dalam arti begitu gue di Islam, Yesus siapa? Enggak. Menurut gue enggak kayak gitu. Dan dijawab gitu, Mas Niko, di Islam itu Yesus itu mesti kita hargai, kita hormati. Malah katanya, bener gak? Gue lupa
di Al-Quran tuh nama Yesus disebut lebih banyak dibandingin nama Muhammad. Nabi Muhammad. Iya betul ya. Nah, meskipun yang paling banyak Nabi Musa ya iya, disebutnya. Iya. Benar kan ya? Iya, benar. Jadi kayak gitu kan. Mhm. Nah, terus pertanyaan kedua, terus apakah saya harus nyembah Nabi Muhammad? Mas Niko, di Islam nggak boleh nyembah siapapun. Yang boleh disembah cuma Allah. Gitu. Wow. Nah, di situ gue langsung klik. Oke, ini yang gue cari gitu loh. Oke, jadi Gitu. bukan Tuhannya yang turun ke bumi baru Iya. ngedawahin untuk masuk dan ikut Iya. agamaku, Iya. tapi memang lewat perantara, Lewat perantara. Itu yang lewat gua- utusan. betul. Makanya bedanya Allah dan Nabi Muhammad SAW itu. Iya. Jadi Nabi Muhammadnya nggak boleh, bahkan nggak boleh kita mengucap demi Allah, demi Rasulullah. Iya. Kan ada kata suka gitu kan, Iya. untuk meyakinkan temennya. Bahwa kita nggak bohong gitu. Iya kan? Ah. Demi Allah, demi Rasulullah. Nggak boleh tuh Iya, demi Rasulullah tuh. Bisa jadi kita keluar dari Islam tuh karena kita Malah, bersumpah. Ya kan? Karena kan cuma ada sumpah ya hanya untuk Allah, nggak boleh Iya. ada keselainnya gitu. Iya. Wow. Gitu. Terus akhirnya apa yang menjadi daya tarik bahwa kok ini matching antara kita menghormati Yesus Iya. dan bukan menyembah Nabi Muhammad? Karena gini, gue percaya bahwa gue cuma boleh nyembah tuh cuma nyembah satu. Saat itu gue bilang Tuhan gitu ya. Lah kalau di maaf Katolik waktu itu Iya kan? belajarnya gimana? Tuhannya ya Yesus, itu Tuhan juga. Terus ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kan ya. Bapa tuh Tuhan, Tritunggal kan. Aha. Terus ada Yesus, ada Roh Kudus gitu. Nah itu yang bikin Oh banyak. ya kalau versi di Katolik itu tuh Tritunggal itu 3 in 1, 3 dalam 1 gitu. Berarti Tuhannya 3 maksudnya? Itu yang bikin gue bingung sebenarnya dulu. Jadi banyak orang yang even gue pernah ngobrol sama, gue lupa ya, pastor atau frater ya. Dia pun bilang gitu bahwa Tritunggal itu nggak gampang untuk dijelaskan. Nah, menurut gue nggak boleh nggak gampang gitu loh. Agama harus dijelaskan jelas gitu kan. Kayak Allah posisinya, ya jelas ini Allah kayak gini gitu. Lu harus sembah gini, that's it, udah gitu. Nah, Nabi posisinya gini. Jadi ada aturannya gitu. Nah sekali lagi, ini bukan maksud mau jelekin agama lain nggak ya. Ini yang gue rasain gitu loh. Dan emang akhirnya ini gue temukan di Islam tuh ini gitu. Benar-benar yang gue cari tuh Tuhan gue ya Allah, udah. Selain itu nggak ada yang gue sembah lagi. Gitu. Oke. Sisanya ya Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainnya yang kita hormati gitu kan ya. Gitu. Jadi menjawab pertanyaan gue berpuluh-puluh tahun ya. Gitu. Karena gue baru mu'alaf itu umur 40-41 nggak salah ya. Artinya mungkin 9-10 tahun yang lalu. Iya, 9-10 tahun yang lalu. Ya. Gitu. Oke. Dan berarti nikahnya itu dengan Islam? Oh, Islam dong. Islam. Alhamdulillah. Berarti masuk Islamnya bukan karena Allah dong, karena dambaan hati bidadari. Bukan. Itu medianya. Oke, tapi tetap karena Allahnya. Iya, bini gue tuh media. Kalau nggak ada bini gue saat itu, mungkin sampai sekarang gue masih ngambang, gue mau buka Al-Quran aja tabu ya, gitu kan? Oke. Gitu tuh. Jadi dia medianya. Banyak pertanyaan orang nanya gitu. Nik, lu berarti karena nikah dong? Enggak, bukan karena nikah. Gitu. Gue percaya, gue harus masuk Islam, itu gue percaya banget. Gitu. Yang bikin yakinnya selain memang Tuhan satu, nggak bisa mati, nggak beranak, tidak diperanakan dan seterusnya itu lah ya. Sementara mungkin keluarga-keluarga sekitar kan juga pasti muncul stigma negatif kan. Kita ngomong nggak semua ya. Ini mungkin oknum-oknum keluarga dan lain sebagainya yang berkata bahwa ketika masuk Islam hidup lu susah, hidup lu. Dan itu terjadi. Nah, dan itu terjadi. Allah uji nih Anda disiplin dan konsisten dan komit nggak? Iya. Setelah gue sholatnya gue coba untuk lengkap, itu terjadi. Apa kata keluarga? Nah itu gue nggak tahu ya, kalau ada omongan apa gue nggak ngerti. Tapi sejujurnya gue nggak peduli sama omongan orang sih. Dan gue yakin itu emang gue lagi dites gitu. Lu sholat 5 waktu nih, gue kasih susah, besok masih sholat nggak lu? Gue sholat aja terus gitu. Makin susah hidup gue, makin terus gitu. Semiskin-miskin ya? Sesusah-susahnya mungkin ya. Sesusah-susahnya. Apa?
pelajarannya biar untuk dipetik ke teman-teman semua. Maksudnya yang paling gampang ngukur adalah materi kan? Materi. Kayak uang di dompet berapa? Ketika memeluk Islam lo ya? Waduh, ini bikin gue emosional loh. Wah. Oke. Waduh. Boleh ambil kanebo dulu sama kain towel. Kayaknya airnya This is hard. Gimana? Waduh. Berat bro. Ya ini mudah-mudahan buat menginspirasi teman-teman. Tapi kalau aib jangan. Jadi intinya tuh, gue mikir buat sempet ya, buat anak gue minta sesuatu, minta mainan aja gue ngitung. Bukan mainan mahal loh ya. Jangan ngomong mainan ratusan ribu, enggak. Mainan murah. Itu gue hitung. Gitu. Ya segitunya itu. Ya, seberat itu. Dari hidup gue yang lumayan, gue dibilang kaya enggak, tapi kalau gue hidupnya miskin juga enggak gitu. Gue oke lah, maksudnya saat gue kerja dulu tuh, gue mau apa tuh bisa lah, dengan mudah, gue nggak perlu hitung-hitungan gitu ya. Tapi kan sempat kuliah di Amerika kan, itu orang mampu dong berarti. Bukan, itu karena kebaikan salah satu adiknya nyokap gue. Ada tante gue yang cukup wealthy, dia yang selalu biayain gue. Gitu. Sampai ke Amerika. Sampai gue pernah sekolah di Amerika, pernah sekolah bahasa di Jerman. Gue cukup lumayan keliling dunia, walaupun gue nggak punya keluarga gue nggak punya materi sebanyak itu gitu ya. Oh, privilege oke lah saat itu ya. Iya, privilege. Balik lagi ke emosional, ke anak apa segala macam itu. Artinya sesusah itu. Terus sesusah itu. Apa yang membuat akhirnya makin yakin bahwa memeluk Islam? Itu aja sih. Kan mungkin kan bisa jadi gara-gara kayak kok gue hidup malah jadi begini. Mungkin gitu. kebalik ya. Pertanyaannya kebalik ya. Kalau gue gini justru. Dengan gue jalanin yang diharuskan di Islam kayak sholat tepat waktu semua gitu, gue jalanin 5 waktu tuh gue jalan, gue jadi kuat ngadepin itu bro. Oh ya? Yes. Semakin sholat semakin kuat ya? Gue jadi kuat itu. Gitu. Boleh ceritain maksudnya faktor apanya? Gila, anak lo masalahnya lo. Jadi apa ya? Dan ada aja tapi akhirnya gini, sampai nyokap gue akhirnya ikut bantuin gue tuh. Bayangin, gue udah seumur gitu, hidup gue lagi susah, nyokap gue akhirnya bantuin. Kayak bantu gue bulanan gitu ya. Yes. Berat banget. Padahal untung nih anak gue masih 6 tahun ya, dia nggak bakal nonton ini gitu. Takut dia sedih gue. Tapi ya Terus kehidupannya gimana waktu nggak punya apa-apa? Ya gue nyoba segala macam hal. Apa contohnya? Gue pernah jualan gue coba bikin daging smoke tuh, smoke brisket. Gue masak sendiri, gue coba jual di rumah. Oke. Better something than nothing gitu. Dibandingin nggak ada ya oke lah gitu. Orang bandingannya nggak ada. Kan gue nggak ada income. Begitu gue resign itu, nah itu salah satunya tuh. Begitu gue pindah gue mualaf, posisi gue di kantor dulu lumayan lah bagus gitu ya. Tuh udah mulai banyak yang kepengen ngerebutin kursi gue, fitnah sana sini. Itu makanya akhirnya gue resign. Karena kalau gue nggak resign, gue tahu nggak lama lagi gue juga dipecat nih sengaja. Gitu. Nah itu jadi hidup gue bener-bener gini. Dari dulu gue marketing director. Wow. Jadi gue ada uang untuk cuman beberapa tahun lah ya. Abis itu bro. Ya iyalah abis lah. Lu kalau nggak ada income, iyalah. Pakai uang. Gimana? Iya. Arus kasnya nggak ketemu itu. Nggak, uang masuk nggak ada, uang keluar mulu ya abis lah. Iya abis. Mantap, makan tabungan. Iya. Tapi itu ya alhamdulillah sekarang ngeri. Survive. Ngeri kalau sekarang. Berhasil ngelewatin cobaan itu lah. Caranya gimana sampai akhirnya Allah membalikkan lagi bahwa oke, Niko, kamu berhasil gitu. Iya, kalau dari announcement nggak mungkin ada ya. Allah nggak pernah ngasih announcement gitu. Cuman jadi gini, ada bekas anak buah gue yang dulu di kantor lama itu, dia tuh seller di TikTok. Oke. Nah, terus dia bilang, Pak, Bapak kayaknya cocok jadi afiliator gitu, karena dia lihat YouTube gue kan.
Gue nanya afiliator tuh ngapain gitu. Ini Pak, ada jualan barang, tapi itu barangnya orang gini. Oke. Terus saya dapat uang dari mana? Dari komisi Pak. Berapa komisinya? 10.000. Lah 10.000 kapan gue kayanya kan gitu kan? Saya bilang. Gue bilang gitu kan. Serius kamu? Betul Pak, lihat ada yang namanya Kochun, dia bilang gitu. Kochun tuh siapa gitu? Dia afiliator Pak, penghasilannya sehari itu bisa berapa ratus juta. Ah nggak mungkin lah, bilang gitu kan. 10.000 kali berapa tuh gitu ya? Iya kan, nggak mungkin banget lah gitu. Akhirnya gue nonton Kochun. Lah bener, terus gue nonton Umberto. Akhirnya ketemu sama Umberto. Ditanyain. Terus gue nanya, dia nunjukin dong. Nih Om, beneran gue segini nih penghasilan gue. Buset, gue bilang. Nah di situ titik balik gue. Jadi kayak di titik itu baru Allah yang oke nih, lu udah selesai nih. Kemarin gue coba gitu udah selesai. Babak pertama ya. Gitu. Cobaan babak pertama kayaknya lulus nih, kayaknya gitu menurut gue gitu ya. Gue jalanin dong afiliator. Bulan pertama ada penjualan. Udah dapat gue komisi. Apa produk apa? Produknya tuh apa? Headphone. Oke. Sebulan 1,5 juta. Oke. Tapi iklan gue 4 juta. Masih boncos. Lah ya boncos dong. Iklan tuh pasang ads maksudnya. Pasang ads. Lah uangnya dari mana? Ya itu dari uang-uang yang gue kumpulin aja udah. Gitu loh. Gile. Gitu gue kumpulin. Jadi kayak nyokap gue bantu tuh ada ini gue simpen gitu ya. Gue kumpulin. Itu gue pakai buat modal gue TikTokan gitu. Buat alat apa segala macam. Iya. Untungnya alat studio tuh udah ada bekas dari YouTube kan. Jadi gue udah nggak perlu spend uang ekstra lagi gitu. Terus bulan kedua ada penghasilan lagi 1,5 juta lagi dengan iklan yang sama 4 jutaan. Makanya gue bilang dari cobaan babak pertama gue udah lewat, ini cobaan babak kedua nih gitu. Tapi yang di sana lebih berat yang pertama. Jadi gue ngadepin ini gue agak santai. Segini aja gue masih bisa lah. Gitu. Waktu itu gue nggak ada penghasilan sama sekali. Ini masih ada gitu. Okay. Nah bulan ketiga naik tuh jadi 9 juta. Alhamdulillah lah. Apa turning point? Produk apa yang winning atau mungkin strategi bertambah sebelum teman-teman akhirnya belajar nih enak nih, jangan sampai merasakan seperti Om Niko yang rasakan, bener nggak? Iya, janganlah. Makanya sebenarnya saya mengajak teman-teman untuk yang gaptek, yang nggak tahu cara bikin akun tuh, sukanya Om Niko begitu detail karena beliau udah merasakan itu. Jangan sampai teman-teman merasain ya. Makanya kalau teman-teman sekarang buka ngintip-ngintip deskripsi gitu ya di bawah sebenarnya gue udah sematkan. Sebenarnya gue udah cantumin tuh linknya. Tapi sabar, jangan dulu buru-buru ngeklik. Pastikan dulu nih obrolan. Dengerin dulu, tenang. Gue tahu lu buru-buru mau langsung buka akun nih, new account kayaknya nih. Ya, mau sign up nih. Sabar. Ya. Nah, maksud gue apa yang akhirnya menjadi titik poin yang sebenarnya nanti lu juga ajarin juga Om ya ke teman-teman semua gitu kan, biar teman-teman juga nggak merasakan apa yang Om Niko rasakan. Sedih banget sih, anak minta mainan aja masih mikir gitu loh, nggak pengen kayak begitu dan buang waktunya lama loh. Waktu itu berarti prosesnya berapa lama belajar tentang seluk-beluk affiliate ini? Kalau seluk-beluk affiliate-nya sampai akhirnya sampai gue mulai gitu ya, sampai mulai dan sampai akhirnya berani sharing ke teman-teman. Mungkin total kalau sampai hari ini gue masuk bulan ke-8, anggaplah hampir setahun lah ya. Gila. Iya. Janganlah mereka jadi setahun. Jangan. Bonyok-bonyok gitu ya. Nanti bagikanlah sharing-sharing ilmunya kok bisa. Insya Allah. Oke, balik lagi gunanya. Turning point tadi. Berarti apa yang bisa jadi dari 1,5 juta ke 9 juta Om? Nah, itu yang orang banyak bilang FYP. Gitu. Nah, tapi yang ini menurut gue ya, pengamatan gue ya, FYP TikTok itu nggak bisa diciptakan. Hah, masa? Tapi ini FYP yang menghasilkan penjualan loh ya. Oke. Bukan kalau FYP aja gampang. Lu punya 500.000, iklanin video lu 500.000, FYP selesai dong. Iya, ada penjualan belum tentu. Oke. Nah ini lumayan buat gue walaupun FYP-nya kecil-kecilan, tapi udah menghasilkan tuh, udah mulai tuh. Nah begitu bulan keempat, nah tuh naiknya udah lumayan lah. Udah tadinya dari 9 tuh udah mulai kayak berapa belas gitu ya. Gitu. Jadi gue udah mulai ngerasain yang oke, akhirnya gue bisa hidup bener nih mulai gitu. Gue bisa ngatur harian gue lebih jelas dibandingin beberapa tahun yang lalu yang gue alami itu gitu loh. Pas gue lagi jungkir balik itu ya. Bukan jungkir balik ya, jungkir doang, nggak balik-balik soal itu.
Oh iya bener ya. Istilah jungkir balik kan kayak jungkat-jungkit ya. Gue jungkir doang. Kayak jungkir doang. Gak balik-balik. Wah parah. Gila gue ngerasain banget tuh pasti. Yeah, that's. Aduh, akhirnya ketemu FVP itu. Iya. Berhasil akhirnya 9 Terus gue juta. iklanin. Mulai tuh, tuh mulai naik tuh. Tuh mulai bagus. Bulan kedua, gue lihat barang gue kemarin yang bagus apa, gue iklanin lagi udah. Akhirnya mulai naik. Tapi nah itu ya, ini buat yang mau jadi afiliator gitu. Gue nyaranin jangan terlalu begitu dapat uang tuh terus wah gue dapat uang happy gitu ya. Tamak. Iya, jangan. Persiapkan diri juga ada naik turunnya itulah. Jadi jangan terlalu excited gitu loh. Oke. Santai, kedapat. Kalau orang bilang kan hidup kayak roda, jangan. Gue dulu pernah dibilangin sama Antonio Blanco. Lu jangan kayak roda kalau hidup, kayak poros roda. Oh, stay. Iya, jadi saat kehidupan lu di bawah, lu di tengah. Saat lu di atas, lu di tengah juga. Nah itu. Iya, kenapa orang malah kayaknya seakan-akan menjadi template hidup gitu mengenai roda. Tenang aja bro, ini kita lagi pos-posnya lagi di atas. Iya. Kan kita nggak tahu, nanti kan hidup kan akan di atas, akan di bawah. Kita kayak roda nih. Jangan roda itu berputar. Lah kenapa lo jadi malah nyumpain diri sendiri pengen di bawah ya? Di tengah aja udah. Jadi uangnya segini, ya yang lo pakai jangan segitu gitu loh. Karena kita nggak tahu besok kan dapat berapa. Nah itu yang gue bilang cobaan kedua gue. Dinaik turunin terus gitu. Mungkin karena umur ya Allah mikir waduh umur udah segini lu gue coba terus aja deh gitu ya. Karena gue nggak tahu kapan nih kelar gitu dia. Gitu loh. Gila. Tapi 50 tahun masuk di dunia affiliate ya Om. Itu gue jujur baru pertama kali lihat langsung depan mata lo ya. Serius? Iyalah. Oke. Ya, isinya kan anak-anak Gen Z milenial. Iya. Ya kan 26. Iya paling muda-muda berapa Dim? Affiliate Dim? 23, 22 ada? Ada lah ya 20-an lah ya. Iya. Gue juga afiliator gitu, tapi memang gue dari YouTube Om. Gitu. Ya ini sebenarnya gue sedang lagi pakai jubah affiliate sebetulnya. Oke. Gue lagi jadi gue nggak pengen nunjukin ke teman-teman ya. Gue maunya nunjukin ke Om Niko. Bahasa simpelnya adalah guys, affiliate enak hidupnya. Hidupnya kalau lu ngerti dan lu belajar sama beliau, Masya Allah gitu, ngerti caranya. Kami pun juga, gua pun juga afiliator gitu loh. Nih maksudnya kayak bentar ya. Enggak. Ini bentar. Ini sinyal kita apa ya? Oh enggak, ini. Bentar ya, sambil ngobrol aja gitu Om. Nah, artinya proses-proses boleh dikasih tahu nggak ke kita lah, ke teman-teman semua menyikapi tentang gaptek apa segala macamnya, mana yang harus dimulai duluan? Kan ada yang bilang lampu duluan, kamera duluan, audio duluan, iya kan, ruangan duluan, atau apa nih? Gitu, nomor handphone satu, duluan. Yang pasti nomor satu sih handphone yang kameranya bagus, nggak harus mahal. Kalau nemu handphone harganya 1,5 juta, kameranya bagus, pakai itu dulu udah. Oh, kuncinya di situ. Iya dong, iya. Iya, kalau punya uang 15 juta ya beli yang 15 juta nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada uang kan kita mesti cari yang dengan harga berapa tapi bagus gitu kan. Poinnya itu gitu. Iya. Yang kedua mic, wajib itu wajib lah mic. Karena kan video gambarnya bagus, suaranya jelek. Nggak betah kan nontonnya kan. Mendingan dibalik gitu. Gambar nggak terlalu bagus tapi audionya bagus. Lu masih bisa nonton tapi merem gitu ya. Dengerin suaranya gitu kan. Nah itulah. Nanti bocorin ya Om ya, kira-kira spek apa yang oke, yang siap. Yang murah tapi bagus-bagus. Gue mau sama Om Niko mah udah mainnya nembaknya pokoknya kasih gue yang bagus, kasih gue yang murah. Matrixnya begitu ya. Karena kan live-nya juga pasti memudahkan orang untuk memulai. Iya. Kayak alat-alat ya. Gue lighting tuh pakai yang murah. Kalau mirrorless emang udah lah ya. Mirrorless tuh nggak ada kelas kasta-kastaan, karena makin ke bawah mirrorless malah nggak bisa buat live gitu kan. Tapi kalau smartphone kan lu bisa ke toko handphone nanya handphone 4 juta yang kameranya bagus mana? Masih gampang gitu kan. Tinggal kalau kurang bagus kasih lighting beres gitu. Kasarnya kayak gitu. Oke, berarti 9 juta itu naik turunnya. Itu yang menjadi tulang punggung produk yang mana? Kategorinya aja. Elektronik, masih elektronik. Oh, tetap elektronik ya? Masih, gue masih elektronik waktu itu.
semuanya rata-rata memang paling mudah tuh elektronik dijual atau enggak? Enggak, karena laki-laki aja sih. Laki-laki itu kan otaknya pertama elektronik. Oke. Iya kan, begitu ngeliat toko elektronik kan, wah gitu kan. Iya lagi. Kan. Ya udah, jadi nalurinya aja. Gue nge-review elektronik gitu. Walaupun akhirnya FYP gue keberapa tuh sendal. Wah, 10 Iya juta. kan? Pose, Iya. pose. Pose. Gila. Itu pecah tuh di situ. Berapa? Itu pecah. Itu GMV? gue lupa ya. Cuman komisinya kira-kira ya sehari itu saat itu 3 jutaan gitu. Dahsyat. Iya, 3 Sehari jutaan. 3 juta nyari dari mana tuh? Iya, makanya kalau dibandingin waktu perjuangan gua saat itu, waduh itu 3 jutanya berapa lama? Kita komparasi aja. beberapa hari lah, kayak Enggak, bukan yang dulu sama sekarang. 3 juta sehari yang after. Before-nya? 3 juta? Yang dulu itu, yang pas gua jungkir itu. 3 juta berapa? Waduh, Sebulan? bisa kali ya. Iyalah. Gile. Iyalah. Jadi makanya gue mensyukuri banget ini. Walaupun nggak sebesar teman-teman afiliator yang lain ya, kayak Om Hendra, Om Berto segala macam gitu. Tapi buat gue segini, alhamdulillah bro. Dibandingin lu nggak dapat apa-apa coba. Satu lagi, setengah abad. Nah itu. Umur gue maaf ya, kita bahas umur-umur mulu Om ya. Iya, ini izin ya. Gue udah Iya. disclaimer berkali-kali nggak maksud untuk membandingkan bahwa Anda tua, saya muda. Bukan. Justru ini memantik semangat buat teman-teman, membakar ya semangat biar gila 50 tahun lu dapetin sehari 3 juta mah. Maaf sekali. Gue pernah ketemu sama satu orang, pernah kerja lah di sebuah media. Terus manajer event ya project manajernya. Oke. Umurnya saat itu 50-an, ibu-ibu. Project manager. 50-an. Oke. 55 apa kalau tidak salah. Ibu-ibu nih. Gue jadi creative directornya lah di sebuah media tersebut. Terus gue bilang, Bu, masih semangat ya bikin event nih, Masya Allah nih. Ini gaya-gaya kreatifnya ibu nih Jakarta banget. Waktu itu kami di Jawa Tengah. Kan karena gue, ya radionya kita keliling-keliling lah. Karena memang hidup gue di media. Wah, Jakarta banget strateginya. Ini orang emang ibu-ibu ini kreatif gitu, orang event. Terus Markom juga lah segala macam. Gue bilang, kenapa gak ke Jakarta aja Bu? Gue cuma nyeletuk bercanda. Ini mah ibu kreatif thinkingnya ini udah Jakarta banget event-eventnya. Kadang kliennya kan Grab gitu-gitu gede-gede lah. Dia nyeletuk, ya Der, umur segini mah bukan usia produktif. Tuh. Ngerti yang maksudnya kan? Oke. Maksudnya dengan 50, maaf sekali, punten. Iya. Ngandelinnya ya salary bulanan segitu. Iya. Terus dibandingkan dengan affiliate 50 tahun. Maaf ya, mending gue affiliate lah. Iya. Nggak terlalu capek. Lah iyalah. Lu kerja di rumah gitu. Sebulan di bawah 10 kan. Iya. Capek banget. Gue ngeliatin maksudnya. Ya iyalah. Event pulang jam 12 malam, ibu-ibu gitu. Aduh. Kayak gitu-gitulah. Iya, yes, benar. Bukan berarti gue bilang bahwa menjadi karyawan itu buruk. Iya, enggak. Yeah. Oke. Nah, makanya saya mengajak buat teman-teman semua malah justru happy deh. Ketika gayanya Om Niko ngajarin buat orang-orang yang gaptek dan pemula, orang tua kena, anak Gen Z pun yang mungkin dia di daerah apa segala macamnya nggak tahu memulai yang informasinya nggak banyak. Oke. 8 bulan loh, 8 bulan. Di dunia affiliate ini ya? Di dunia affiliate-nya ya. Tapi sebelumnya kan yang gue bilang tadi belajar dikit, gue cari-cari Koh Chun, who the hell is Koh Chun gitu kan. Apaan ini Koh Chun ini gitu. Yang katanya jualan sehari ratusan juta, bohong ini gitu kan. Itu berapa bulan lah? 2-3 bulan lah gitu. Dia pernah mampir sini Koh Chun, dia cerita. Iya. Gila. Waduh. Snapback-nya makin banyak dia. Oke. Dan 8 bulan itu boleh tahu nggak Om? Kondisi kita sebagai affiliate kan katanya kan sampel nih. Betul. Dikirimin sama seller apa segala macam. Nah, sampai kita dapat sampel gratis tuh gimana sih prosesnya? Maksudnya kuat dulu personal brandnya atau gimana? Nah, itu yang gue nggak sadar ya. Cuman orang-orang banyak yang bilang Om Niko enak personal brandnya apa? Iya, personal brand buat gue tuh udah kebentuk katanya. Padahal gue nggak sadar. Lah kan lu udah lama di YouTube Om. Tapi itu nggak pernah ada di gue sengajain. Gue bikin kayak gini biar orang tuh mengenal gue seperti ini gitu ya. Itu nggak gitu. Cuman ternyata dengan kita bikin video serius dengan gaya kita konsisten aja, dengan gaya nggak usah ngikutin siapa-siapa lah.
kayak Niko S Niko, Derry S Derry gitu kan. Akhirnya kebentuk, oh dia tuh kayak gini gitu. Niko tuh orang tua botak pakai kacamata yang kalau ngomong nyantai, nah gitu kan ya. Iya. Itu nggak pernah gue bikin gitu, tapi kayaknya itu cukup bantu. Jadi gue di bulan kedua itu walaupun penghasilannya udah 1,5 miliar tadi itu 1,5 juta itu, seller udah mulai ada tuh 1-2 mau ngasih gue sampel. Gue juga kaget, buset gue dikasih sampel gitu kan. Happy lah itu. Nah sekarang udah, kalau sekarang 90% lah, 90% udah dikirimin. Oh iyalah. Itulah. Iya. Udah ngeri. Tapi memang tadi gue kepantik sama omongannya orang-orang tua yang personanya nyantai. Memang kalau lagi live-nya, nonton gak sih Om Niko live? Iya, harus nonton. Kayak di kafe, kayak di dengerin kafe radio lah. kafe gitu ya. Santai. Nonton radio tepatnya. Nonton radio. Nonton radio gitu. Oke. Iya. Dan anak-anak muda juga rame ternyata ya? Rame. Kebanyakan nanyain setting malah. Iya, settingan studio yang, nah itu balik lagi, nggak pernah gue sengaja supaya biar orang nanya. Cuman gue emang seneng ngutak-ngatik aja gitu. Hari ini gue pengen warna biru, besok gue merah. Aku bosen kayak gini, gue bikin agak pucat. Itu aja. Ternyata anak muda banyak, bukan anak muda doang sih ya, yang tua pun banyak. Cuman bedanya anak muda tuh pertanyaannya udah lebih ke teknis yang dalam. Kalau orang tua lebih ke basic, kayak nanya, Om OBS tuh apa gitu. Kayak software OBS gitu kan. Ya udah gue jelasin aja, tapi secepat itu aja penjelasannya gitu kan. Karena nggak mungkin gue lagi live, oh OBS udah ada gitu. Atau misalnya Om kamera tuh ada f1,8 tuh apa sih? Nah itu kan very basic gitu kan. Nah itulah. Jadi banyak yang tertarik, banyak. Dan di kelasnya Om Niko itu juga diajarin bagaimana cara menjadi afiliator itu, seteknis setupnya juga dibocorin. Setupnya gue rencana nanti gue tambahin. Jadi, oh iya, dia ini ya, lifetime apa namanya? Iya, berkembang terus. Bisa aja ditambahin gitu kan. ya? Iya, gue bakal tambahin. Jadi masukin ke dalam platform, tinggal di insert video atau new video ya? Iya kan, pakai apa? Link.id ya? Link.id itu kan gampang banget. Video udah 10 nih. Besok gue tambahin jadi 11, tinggal tambahin aja kan. Iya. Gitu. Itu akan berkembang di situ nanti. Gitu. Oh oke. Nah, buat teman-teman kalau mau belajar, ini mumpung dibuka nih, meskipun lo gaptek, meskipun lo apa lagi nggak ngerti alat-alatnya, nggak ngerti alat, nggak ngerti affiliate tuh apa. Gile. Sampai affiliate tuh apa? Sampai akhirnya dia dikasih tahu juga video-videonya, teknisnya semua dikasih tahu ya. Cara upload lah. Gile. Cara ngupload gue kasih. Sampai dapetin duitnya? Kalau itu insya Allah kalau serius dapat uangnya lah. Mantap. Iya kan, maksudnya kan sampai caranya gimana? Caranya apa segala macamnya. Iklan, basic ngiklan. Tapi benar-benar di kelas gue tuh basic ya. Jadi kalau yang udah jago, udah punya penjualan bagus, nggak usah, nggak apa-apa lah. Kita kan justru nungguinnya, jujur Om, gue tuh nggak pernah, nggak ngerti gue cara setting iklan di TikTok gue. Sumpah, ya Allah, gue tuh kan emang bukan di TikTok banget. Gue orangnya tuh di YouTube. Iya. Jadi gue tuh nggak pernah ngiklan di TikTok. Ya video FYP, ya udah FYP gitu. Aja udah ya. Ya udah gitu. Ya kan kita kan edukasi lah ya. Bikin edukasi, ya paham mengerti bagaimana cara 5 detik pertamanya. Karena di radio kan dulu begitu. Karena lawan kita kan jari, begitu mereka switch nggak kena di 3 detik pertamanya dia kan switching lagi. Langsung ya? Iya, dari Trax FM ke Prambors ke terus sini. Aja tuh, terus aja deh, pindah-pindah segala macam. Kita dulu ada istilah itu, hook itu udah emang kita pakai di media, makanya kita nggak asing. Cuma untuk teknis di digital marketingnya, gue nggak paham, gue nggak ngerti setting iklan di TikTok tuh gimana, gue nggak paham. Ini jujur teman-teman, lu cek aja. Karena gue di TikTok ya karena bangun personal brand. Iya. Ya dapat 300 ribuan itu tuh ya udah. Ya edukasi apa segala macam. Nah, ini penting. Setting iklan gitu. Iya. Masukin duitnya kemana? Duitnya kemana? Transfernya, duitnya. Ya bebas, ada pilihannya banyak banget, Bro. Banyak banget. Mau bayar di mana bisa kan? Bisa pakai bank-bank ini, virtual account ini gitu ya. Virtual BCA ini apa 11 banyak. Sampai ngiklannya bikin kontennya. Iya. Basic man. Very fundamental. Basic. Ini benar-benar dasar. Jadi kalau lo gak tahu dasarnya mau mulai gimana gitu. Nah itu maksud gue. Iya kan. Fundamentalnya kan di situ. Kenapa tiba-tiba langsung mikirin rooftop sementara lo aja nggak tahu gimana cara bikin fondasi kan? Betul. Justru kita butuhnya kayak begitu. Jadi banyak lagi live gitu nanya, Om affiliate tuh apa? Ya lo kan gue pikir udah tahu semua dong gitu kan. Makanya itu jadi gue mikir
oh gue mesti bikin yang kayak gini-gini gitu. Okay. Even keranjang kuning itu di mana? Kita bikin VT nih, ada keranjangnya kan? Iya. Oke, beli di situ ya. Terus orangnya nanya, Om saya mau beli, ngeklik yang mana ya? Banyak. Wah gile. Banyak itu, banyak sekali. Ternyata iya dasar-dasar itu yang mereka Iya. Nah itu yang gue ajarin Iya gitu. sih. Memang maaf tanpa mengurangi rasa hormat buat pengajar-pengajar afiliator nih ya. Gue bilang mungkin di luaran sana lah ya. Di luar dari circle kita apa segala macamnya, mungkin Anda mengklaim sebagai edukator di TikTok ini, perafiliatoran ini. Memang betul, sangat suka dengan narasi-narasi yang dibawa mengenai bagaimana cara mendapatkan 1 miliar pertama hanya dalam waktu sekian. Itu bagus. Sangat memotivasi, sangat menggiurkan dan lain sebagainya. Cuma di luar sana fokus tentang sales. Iya. Ternyata apa coba? Yang menjadi korban dalam tanda kutip adalah orang-orang yang akhirnya mereka mau mulai aja bingung karena difokuskinnya sales gitu. Makanya tadi normatifnya atau diplomatisnya Om Niko barusan ngasih tahu bahwa ke basic ternyata mereka juga akhirnya yang komen-komen, Bang cara upload gimana? Betul dapat 1 miliar. Iya. Cuma cara bikin video editing, bikin header, headline. Exactly, iya. Sementara itu kan yang subtitle. Iya. Gila, itu penguatnya loh itu sebetulnya untuk mendapatkan angka-angka itu. Itu mereka teriak-teriak di situ sih. Di komen gue juga banyak. Bang saya mama begini. Ini gue rasa kayaknya ini feedbacknya positif sih karena ternyata ini yang kita tungguin sih sebenarnya. Dasar-dasarnya. Sampai akhirnya bisa dapat kayak begini kan ini melewati fase basic ya. Iyalah ya. Lihat deh. Ini ilmu-ilmu jangan enggak close aja. Hover apa? Kursornya dipinggirin dulu. Tuh. Ya udah kepencet ya. Hati-hati kalau beli sendal ini. Iya. Itu kan copywriting gitu mungkin. Itu copywriting. Di kelas juga sempat disinggung. Sedikit ada. Gue jadi ada, semuanya ada, tapi ya itu basic aja ya. Gitu. Karena emang sasarannya ke situ. Karena gue lihat itu tadi. Kalau mau belajar yang advance sudah banyak yang ngajarin advance. Gitu. Sekolah SMA, universitas udah banyak. Gue bikin sekolah TK. Tapi untuk nyampe SMA kan harus lewat TK. Iya, itu. Ijazahnya kan kita pakai dari TK. Nah itu iya yang kan? tujuan gue tuh itu. Iya. Gitu. Ya di live, aduh. Ya sih memang gue sadar makanya gue butuh Om Niko di sini. Gitu untuk bantu teman-teman semua. Kalau pengen belajar lebih lanjut, basic, fundamental yang paling penting pondasinya. Nah, gimana caranya? Langsung aja cek aja di bawah di deskripsi. Kalau teman-teman ngeliat tayangan ini lewat YouTube, langsung aja masukin di bawah, klik atau mungkin lewat Instagram, formatnya udah kita bantu, ikuti langkah-langkahnya ada di caption. Gitu. Karena dan jujur kasih solusi approve. Jadi banyak juga yang nanya, Bang, kalau gue live tuh, gue pun juga ya meskipun nggak rutin ya gimana, suka-suka gue live, tapi pertanyaannya mereka dan ya gue kadang suka haru juga sih ya. Dijadikan, gue nggak bilang bahwa ini adalah setara tentang si pakar validasi dan verifikasi enggak, tapi kalau di skincare ada Tasya Farasya approve gitu ya. Okay. Tapi alhamdulillah kita ini para netizen lah ya. Jadi mereka nanya kira-kira karena mungkin gini kali, karena kan gue ngundang narasumber yang pilihan dan terkuratif kan sifatnya kan. Nah sehingga mereka atau mungkin gue dijadikan sebuah pertanyaan banyak sekali, menjadikan sebuah dalam tanda kutip tolak ukur lah katanya mah begitu. Bukan saya nilai lo ya. Jadi tiba-tiba, Bang, kalau gue belajar sama ini oke apa enggak? Iya. Kayak gitu-gitu. Makanya gue kadang ketika lagi live tuh nggak mudah untuk ngejawabin, Bang, buku apa rekomendasinya, Bang. Terus kadang mereka ngomong-ngomong langsung merek-merek gitu sih. Iya benar. Males gue, iya nggak sih? Iya. Males gue langsung, Bang, kalau yang ini gimana nggak? Buset, gue bilang, Bang, buku ini disebut, Bang, kelas affiliate-nya ini kira-kira gue beli nggak ya, Bang? Makanya gue kadang pura-pura nggak baca aja gue. Lewatin aja. Dahsyat emang netizen nih. Makin tajam. Iya, nah caranya makanya ya udahlah kasih solusi approve aja lah yang ada di Linkit kita, yang ada di link.id, orang-orang yang gue undang. Nah, kalau bahasa simpelnya ya belajarlah sama mereka. Karena kita media. Kan gue pernah cerita nggak sih, Om? Kalau nggak salah di live gue ya. Ya Aldan yang waktu kita ngundang seseorang, gue nggak bilang ini orang ya, gue bilang oknum juga sebenarnya dia baik-baik aja sih, cuma mungkin kepleset aja. Nah, adalah someone industrinya jasa freelance, agency lah ya, creative agency. Tiba-tiba gue dapat laporan di hari itu, tang ting apa lagi nih?
ternyata banyak kliennya dia di B2B kan, brand-brand yang kecewa sama hasil kerjanya, zolim lah. Oh, oke. Waduh. Nah, dari situ gue belajar. Nggak bisa sembarangan dudukin orang di sini. Oh, oke. Berarti gue bersyukur bisa. Ya, kan gue kan juga kita kan juga butuh Anda juga lah. Ya, Alden jangan ketawa-ketawa. Udah itu udah cerita lama. Dia langsung ini tahu flashback semuanya. Ya? Ini flashback kan 5 karyawan pertama. Ya itu dan itu. Ya kan yang saya kemana-mana begitu jalan ke acara tertentu di sebuah pameran, gue tabayun sana sini. Wah, 3 langkah. Ada aja gitu. Oh, mending adanya ngomongnya begini kali kan. Dasar lu antek-antek bagian dari orang itu ya. Buktinya lo undang. Wah, berat itu. Di situ kita belajar banyak karena media. Iya. Media tuh hati-hati nggak bisa sembarangan dudukin orang kan. Iya, betul. Nah, makanya saran saya ketika ada orang di depan mata, mendingan langsung eksekusikan, tuntaskan teman-teman semua. Belajar sama Unboxforia. Om, harga berapa Om? Apa tuh? Bocoran harga dong. Coba aja masuk deh. To be honest gue lupa ya. Masuk dong di Coba deh. Alden Setting bukan? Masuk dong Alden. Tuh. Masuk aja di bawah ini. Oh, langsung link aja ya. Coba kasih solusi. Buka aja kita bantu di kasih solusi link.id. Gue ngasih harga malah lupa gimana. Enggak, memang 50 tahun memang lagi ada ujian. Iya tuh bener tuh. Kacau banget tuh. Dong Aldan, website nggak ada koma. Anda kan salah satu karyawan pertama juga, jangan bikin malu dong Aldan. Gara-gara kedistraksi sama Fulan ya yang duduk di sini ya. Gue nggak ikutan Aldan tahu-tahu mulu. Coba klik lah. Nah, link.id/kasih solusi ada di deskripsi di bawah. Mana? Nanti kita ini deh, geser paling atas deh. Nanti di sini gue bisa sih. Oh, udah masuk tuh ya? Udahlah, Om. Oh. Nih, ini sini dan kita enak jadi afiliator. Lu belajar dah jadi afiliator apalagi dari fundamental. Ini Om penghasilan aku hari ini Om. Ini Om doang nih. Kita nggak mau ngumbar-ngumbar. Gue baca ya. Enak kan Om? Enak lah. Enak. Mau tidur segitu. Cucok meyong ya. Cucok meyong. Iya kan? Withdraw gitu. Besoknya segitu lagi kan. Masya Allah tuh. Enak Om. Makanya ayo teman-teman belajar. Simple, nggak perlu bikin produk sendiri, jualin produk orang. Nggak usah nyetok ya? Iyalah. Nggak usah nyetok. Gue jualin buku orang, gue jualin begini. Iya kan? Yang making siapa? Yang making siapa? Ya yang penjual buku. Yang penulis sih gue mah kagak tahu. Tinggal kita bikin tidur dah. Iya, tinggalin aja udah. Iya. Mana Aldan? Om Niko belum ya? Belum ya? Belum dimasukin kayaknya. Belum. Setting dulu berarti setting. Oke, tayangannya tim gue langsung setting set, nanti kita masukin ada. Yeah. Teman-teman pastikan langsung aja klik aja di bawah karena memang ini produksi syuting, jadi dia pastinya pas udah editing pasti kita masukin ke bawah. Teman-teman langsung klik aja untuk belajar bagaimana cara menjadi afiliator fundamental, yes. Basic. Ini penting sekali buat teman-teman ya. Nah, gimana tuh Om Niko dengan fenomenal seperti ini ngelihat sukanya ya, kita nggak usah ngomong dukanya ya, suka citanya menjadi afiliator. Apa yang sekarang dirasakan hidupnya? Nomor 1 ya, gue tuh kan masih punya anak yang umur 6 tahun tuh. Waktu gue banyak banget buat dia. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Itu dari rumah ya kerjanya. Iya, di rumah. Misalnya pada nggak punya studio nih, model handphone, dia di ruang tamu aja. Misalnya gini, wah ini ada botol minum bagus banget loh nih, harganya cuman segini. Lu mendingan beli deh nih, mumpung masih ada nih barang. Udah gitu doang kan? Posting. That's it. Gile. Habis itu main sama anak. Iya, beres kan? Iya bener ya. Iya. Tinggal meeting kayak waktu kemarin kan lu kan ke ruangan gue. Jadi kemarin sebelum syuting tuh kita ngobrol dulu tuh. Ngobrol kita kan. Iya, terus ditelepon sama anak ya. Ya balik Kider. Ya udah balik. Enak hidupnya ya. Ya mirip-mirip lah kita. Abis itu ada pengalaman nggak dari apa ya? Mungkin selain dari sisi keluarga lah ya. Oke. Dari sisi buat kalau istilah finance sekarang apa? Gitu. Ya, istilah sekarang tuh istilahnya reward. Buat diri. Finance atau mungkin belanja. Finance iyalah. Pastilah. Ya kayak gini ya. Kalau dulu kerja di kantor, iya digaji per bulan.
oke lah, digaji per bulan bagus gitu. Nah ini kan kita tidur besok pagi nih, buka TikTok kan, terus ngeliat yang masuk berapa ya gitu kan. Pagi-pagi pertama 100.000, makin siang makin nambah gitu, terus sampai jam berapa, oh berarti hari ini segini gitu ya. Udah Iya. tarik, besoknya narik ya gitu kan ya. Kayak gue banget tadi bikin refresh. Iya kan? Nggak, itu kerjaan semua orang bro. Kerjaan lo apa? Nge-refresh. Jadi kepikiran gue. Tadi kan Iya kan? udah nunjukin yang pertama ya. Ah. Gue lihat coba terakhir orang beli. Oke. Wow, 5 menit yang lalu. Kan bisa kelihatan dari dashboard ya. Iya. Orang beli produknya tuh 5 menit yang lalu. Kita ngobrol berubah. ketawa-ketawa masuk. Iya. 5 menit yang lalu, 6 menit yang lalu, 7 menit yang lalu, itu mundur aja tuh. Terus aja tuh. Tangting dari tadi. Tuh kejar refresh. Coba earningsnya. Jadi katanya kerjaan lo apa? Nge-refresh. Ya itulah dia. Kerjaan kok refresh. Buat teman-teman, hayolah sekarang ekosistem sudah berubah. Semua serba gampang dan diajarin, justru kita butuh basic dan fundamental. Kita penting sekali tuh untuk bagaimana cara setting lampu. Even kemarin pun aja gue di ruangan gue, Om, cara nge-switch gimana sih? Iya. Itu gue bingung itu kenapa. Guys, nggak ada maksud izin ya, nggak ada maksud gue merasa paling hebat. Sekelas gue aja, basic aja masih banyak yang lewat Om. Gila, Lucu apalagi ya, mereka. Gue nggak tahu cara. Gue nanya sama Om Niko kemarin di ruangan tuh, yang gue simpen screen record. Lo pakai video itu kan tunjukin. Iya Om, ini bisa begini gimana sih pindahin dari sini kamera. Gue lagi pengen coba mundur di iPad, gue bilang gitu. Di switch, paham gue switch, tapi gimana metodenya gitu. gimana? Kok tiba-tiba dari kamera sini ke sini? Ini pindah ke situ. Nginsert. Iya. Nginsert apa sih namanya, kayak poster gitu. Tahu di tengah-tengah gitu kan. Iya, terus yang lo bilang ada tanda panah gerak-gerak. Shit, man. Simple thing ya. Gue gak tahu. Ternyata basic banget itu. Iya kan, ada gue nonton live lo tuh ada kayak nunjukin mic gitu. apa sih, animasi apa sih tuh? Ya panah gitu aja. Karena banyak orang nanya kan, oh mic-nya apa? Gue capek kan kadang. Terus kan gue kasih panah aja, gue tulis gitu. Lower third running text gitu ya. Jadi panah di mikrofon, terus ada mereknya apa gitu ya? Mereknya ini, jenisnya panahnya ini. dari mana? Yalah itu download aja di itu. Apa Animated GIF. Udah. Terus jadi formatnya GIF. Ini ke Google. Iya. Terus Nanti itu ada GIF apa free GIF yang bisa lo download. Udah tinggal pakai aja. Dimasukin ke TikTok ya? Masukin jadi source-nya tuh image. Source image. Caranya tahu. Ajarin nanti. Biar di rumah bisa lihat sendiri. Guys, gua aja yang gaptek yang apa adanya aja dapat segitu. Nah, apalagi bener-bener belajar fundamental. Iya, harusnya bisa gitu. Mau dong, ayo dong kita ngomong. Gue pelanggan pertama untuk di Omnicon di hari ini nih. Gue nih langsung nih. Kita settingin dulu ya. Siap. Gila. Hal-hal yang apa ya, ngefix atau ngehacksin sesuatu aja kita banyak yang nggak tahu loh. Iya. Kita butuh helikopter memang, ngelihat dari atas. Jangan sampai imun. Nih gue nih asik sendiri nih imun nih. Ikan butuh orang dari luar. Kok lu masih pakai itu? Iya. Imun tahu istilahnya. Kita bertiga di dalam studio, tiba-tiba gue kentut. Iya. Om Niko langsung gigi lo deh. Kan lama-lama hilang tuh. Orang keempat mau masuk, lu pada betah banget ruangan gua kentut. Padahal udah 30 menit yang lalu. Apaan sih lo orang dari tadi? Karena kita imun kan hidungnya. Udah biasa sama keadaan gitu kan. Iya. Makanya gue butuh masukan kayak berubah jadi sadar gak Om? Kan podcast gue kan ada tiang-tiang begini nih. Iya. Itu termasuk dari faktor pihak ketiga yang ngingetin. Oh kalau gitu. tiang begini, TV di layar gimana ngelihatnya? Tuh, lihat. Oke. Nggak kepikir di situ tuh. Mungkin coba tadi animated GIF. Iya tuh. Nah itu abis itu di-download. Udah, tinggal cari aja misalnya apa, arrow gitu coba. Oh di sini. Yes. Gila. Segampang itu dan gratis. Ini ilmu-ilmu di kelasnya Om Niko nih. Yang gue pun sampai sekarang aja kagak tahu tuh gitu live-nya dia tuh. Tuh lihat tuh. Panah gua tuh. Mana banyak kan pilihannya tuh. Iya. Tuh. Panah lu yang ini bukan sih? Iya kayak gitu-gitu modelnya. Lebih kayak yang si kuning ini sih, tapi merah. Ya udah klik. Download gitu. Iya. Habis itu ntar di-insertnya di TikToknya. Di TikTok, source di TikTok Live Studio tuh. Kita nambah source-nya image. Udah tinggal pilih image yang tadi.
klik ke situ dia udah digerakin ke iya, tinggal diarah-arahin aja mau ditaruh di mana. Oh, lagi live itu bisa langsung seketika real time. Real time. Jadi memudahkan mereka ketika lagi live terus mereka lagi mau nyontohin sampel apa yang ada di depan Misalnya, mejanya iya, dia gitu. iya. Misalnya gue lagi live, abis itu gue naro tumbler gitu misalnya. Ini kalau mau tumbler langsung aja Iya, cek link salah atau satunya itu. keranjang kuning gitu. Betul. Ya. Gile. Kan pasti ada satu hal yang sering ditanyain tuh. Pastilah. Nah itu yang sering akhirnya gue kasih anotasi itu gitu. Kayak Om kamera apa paling sering. Kedua Om mic-nya merek apa tuh paling sering. Ya udah 2 itu gue kasih. Gue kasih panah Iya itu. itu gue nonton ini tuh. Gue mikir dalam hati itu mau komen gengsi. Dari podcast Kasih Solusi hanya beginian kan. Podcast loh ya. Gitu. Cara gue gimana? Ya udah, gue DM aja kita ngundang aja sini ya. Gue aja pun private gitu ya. Itu guys. Jadi belajarlah memang secara fundamental karena kita nggak tahu ya seluk-beluk orang-orang ini memang ahlinya di bidang itu. Jadi kadang udah kekeker nih apa yang dibutuhin dan lain sebagainya. Ini kayak begini-begini nih. Jadi kalau mau belajar sama Om Niko Unbox Foria kita tampilkan, kita bantu ada di bawah. Ada yang mau tambahin Om di ujung obrolan kita ini? Ini aja. Buat yang masih kerja nih, terutama yang udah umur 40 ke atas. Oke. Ya. Jangan terlalu nyaman sama digaji. Karena tuh sebenarnya tuh suasana tidak aman gitu. Kapanpun bisa dipecat. Nah, mulai sekarang udah mulai nyiapin. Oke. Terserah lah mau buka warung kecil di depan rumah, mau buka laundry kiloan kecil, mau buka affiliate apa terserah. Jadi pas nanti pensiun lu udah punya penghasilan gitu. Jangan pas pensiun baru mikir, gue mau ngapain ya? Wah, tidur aja lu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu aja pesan. Nah itu warung agak ada effortnya, mendingan affiliate. Nah itu iya. Makanya nyari aman ya karena resikonya kecil guys. Iya. Kecil banget resikonya, paling kecil. Gue aja yang udah kayak begini aja, alhamdulillah di sini Allah aja mau tetap resikonya paling kecil. Serakah nggak gue? Setup dong Om, terakhir dong. Setup yang murah meriah. Bocorin dong. Setup aja ya. Itu lu bisa clear cerot gitu. Bisa. Alah paling kamera mahal, lighting. Yang mahal kamera aja, beneran. Kalau kamera kita urut. Enggak, kalau di kelas dibandingin kelas podcast lainnya, kamera gue biasa lah. Tapi kalau dibandingin sama pemula afiliator lumayan lah. Harganya kan berapa sih? 9 jutaan ya, belum sama lensa. Sony ZV S10 tuh loh. Gua nggak paham. Ya, Sony itu sama lensanya sekitar 15. Itu nggak harus, karena pakai ini pun bisa. Oke. Gitu. Karena begitu once punya kamera pasti harus punya laptop segala macam. Nah, lighting tuh gue pakai lighting 600 ribuan sengaja. Gitu. Oh iya? Iya, karena biar orang ngelihat nih lighting 600 ribu jadinya kayak gini loh. Gila gitu. jernih loh. Coba Iya, itu 600 ribu. 600 ribu itu? 600. Merek apa Om? Inbex. Iya, ada di showcase ya. Iya, cek katanya bener dong. Iya, pakai Inbex tuh, lihat jadinya. Itu mic gue, mic yang tadi itu nggak nyampe 600 ribu. 42.000. Oke, kita pretelin. Gue mau ke keranjang yang ada keranjang guningnya atau showcase-nya. Di showcase Om udah ada semua ya? Ada. Oh ya udah, oke. Gampang. Coba ayo lampu merah-merah belakang itu apa sih? Lampu merah belakang itu lampunya Mixio. Itu spotlight. Itu cuman 300 ribuan. Masa sih? 35 watt. Tuh. Masa sih? Gue pikirkan semua. Karena pasti banyak yang nanya kalau gue pakai lampu mahal, Om lampunya berapa? Itu 6 juta. Udah, terus mereka mingkem. Ya udah, gue nggak bisa jadi affiliate lah. Gitu, lighting aja 6 juta, gue mau ngapain gitu kan? Enggak, gue pilihin yang murah-murah. Terus yang kan ada merah yang di atas sama merah yang di bawah. Merah yang di bawah juga sama, 200 ribuan. Yang bikin buat apa namanya aksen gitu ya. Gitu. Which is kadang gue bilang, lu punya bagus, nggak punya nggak apa-apa gitu. Itu kan aksen aja gitu kan. Nah yaudah buat mereka, oke Om gitu, mulai kebuka gitu. Oke. Asik banget ini Mi. Iya, gila ya. Ini setup bapak-bapak ini. Seger banget. Coba warna lain. Seger banget. Ada di showcase-nya Om Niko ya. Buka aja Unbox Foria. Kita bantu tuh spellingnya gimana ada di bawah. Di bawah. Unbox Foria tuh. Nah kalau ini pakai handphone nih, tanpa lighting. Nah ini tanpa lighting ini. Jadi kalau mau pengen cepat, gini aja kalau pengen cepat.
Oh, gitu. Dibilang jelek banget enggak, Oh, tapi oke juga lah. nggak mewah, masih oke. iya. Gitu, masih Kenapa bisa nggak jualan. Kenapa nggak nembak lampu? Karena gue pengen cepat bikin aja. Jadi ini gue dalam waktu 1 jam itu jadi 10 video, Gile. sejam doang. Kek dah. Gitu. Langsung jualan. 1 jam 10 video ya? Iya. Sejam, bener-bener literally sejam. Mantap. Lu buka aja Unbox Foria Iya. deh. Jadi Gitu. semuanya bisa lah. kayak Bisa lah ya. Iya. Siap. Om Niko Unbox Foria, Niko Om Merah. Terima kasih nih. Barang-barangnya kayaknya udah banyak banget tuh di situ tuh kelihatan tuh. Sama-sama udah diundang. Yoi. Saya juga makasih udah memanjakan audiens saya. Kalau teman-teman pengen belajar langsung, kita bantu. Ada informasinya ada di deskripsi. Kalau buat YouTube atau mungkin lewat IG, ada di komen petunjuknya, formatnya. Tinggal diikutin aja langkah-langkahnya. Buruan guys, sebelum linknya expired. Saya suka bilang seperti itu. Iya. Karena kalau enggak ntar linknya bisa expired atau enggak bisa gue copot-copotin, gue geser-geser, terus Pindah-pindahin ya. pindah-pindahin. Nanti lu sulit lagi nyarinya. Mumpung lagi kita spotlight, langsung aja gas. Ya, pastikan, tuntaskan, ambil sekarang juga teman-teman untuk belajar. Karena, ayo guys, ini ilmu bertebaran depan mata masalahnya. Iya, sayang Jadi, banget. sayang banget kalau lewat begitu aja, lu jadi penonton mulu. Iya kan? Lu saatnya ditonton. Nggak harus tampilin muka juga Om ya, jadi afiliator ya. Nggak harus, tapi lebih baik. Lebih baik ya, Iya, lebih proven, lebih Iya. terpercaya ya. Setup juga nanti tambahin lagi Om yang buat setup. Oh tuh, pasti. ya. Insya Allah gue tambahin lagi. Mantap. Ah. Siap. Nanti kita tunggu update-update berikutnya. Lo juga kasih tahu kalau udah belajar sama Om Niko dan kencang banget. Biasanya banyak sekali minatnya. Jadi jangan sampai gini guys, gue kasih tahu. Gue pegang dashboard penjualan-penjualan yang kami berafiliasi sama para afiliator. Itu gue lihat. Ini luar biasa, ribuan. Pergerakannya ya. Pergerakannya ribuan yang belanja. Karena kan gue pun menjadi afiliator tersebut, termasuk Om Niko. Jadi kan kita buka dashboardnya. Ini ribuan, maksud gue, lawan lo tuh di luaran tuh jangan sampai udah puluhan ribu angkanya. Capek. Berat lagi nantinya. Makanya lo ayo gitu. Udah pada belajar. Gue juga nggak pernah bilang ya, gas aja, mulai aja dulu. Enggak. Gue pasti bilang belajar ilmu dulu, baru mulai. Betul. Nah, gue gak pernah mendoktrin mulai aja dulu. Enggak. Gue Iya, pasti pelajarin ilmu dulu. Nggak mungkin kita beramal tanpa ilmu gitu ya. Ilmu dulu. Nah, ilmunya udah gue kasih nih. Ayo, lu pelajarin seharian cukup Om ya? Cukup lah. Cukup ya? Cukup Abis itu banget. ayo mulai. Iya. Gue buka data loh guys. Ribuan. Betul, belum nyampe puluhan ribu. Tapi total udah ribuan nih. Masalahnya Bentar mau belajar lagi puluhan menjadi ribu afiliator. nih kalau telat. Udah puluhan ribu, ratusan ribu. Lu baru mau memulai, kolamnya udah penuh masalahnya. Ikannya udah rame, berat. Kalau sekarang lu udah mencuat ke permukaan, justru yang mereka mau masuk mikir. Iya. Slotnya lu isi nih, afiliat ini. Ya kita udah ngerasain masalahnya. Thank you Om. You're very welcome. Nanti kita bahas dan update lagi lebih lanjut. Saya juga Siap. pengen sehari 10 video. SOP baru ya, kita bikin sehari 20 video ya. 200 lah dia 200. 200. Kata dia, ini aja nonton bola aja kita nggak dapat kesempatan Pak. Indonesia Cina Pak. Kita kasih solusi.